Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas BKB, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan suatu proses konseling dengan teknik desensitisasi sistematis. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktek behavior yang diampu oleh Ibu Nurfadila Umar SPD MPD. Nah, mari kita saksikan video kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Silahkan duduk. Kamu dari mana, Wulan? Saya dari rumah, Bu, dan langsung ke tempat Ibu. Oh begitu, apakah kamu mau minum terlebih dahulu? Karena kamu itu terlihat Dosa, Bu. Terima kasih. Oh baiklah, nampaknya kamu ada keperluannya dengan ibu. Iya, Bu. Saya ingin konseling. Baiklah, kalau begitu sebelumnya apakah kamu sudah pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baru kali ini. Begitu. Jadi ibu mau menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling. Nah, konseling itu merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konselingnya melalui proses tatap muka, di mana konseling kali ini bertujuan untuk membantu konseling untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh konseling. Nah, kita para konselor di sini itu memiliki etika dasar dalam proses konseling. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Nah, di mana saya menjamin kerahasiaan semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Nah, jadi kamu itu tidak perlu khawatir jika masalah kamu itu diketahui oleh orang lain, sehingga diharapkan pada proses konseling kali ini pun kamu itu terbuka dengan masalah kamu agar proses konseling ini dapat berjalan dengan lancar. Apakah kamu sudah mengerti? Iya, Bu. Saya mengerti. Saya akan lebih terbuka kepada Ibu tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama, Bu. Nah, perlu ditekankan di sini bahwa pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nah, dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jika pada pertemuan kali ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Iya, Bu. Saya setuju. Nah, sekarang bisakah kamu katakan tentang apa yang kamu rasakan sehingga kamu datang menemui ibu? Begini, Bu, saya merasa cemas dan takut. Bagaimana cara orang memandang saya? Bisa kamu jelaskan cara memandang yang seperti apa yang kamu maksud? Sebetulnya rasa cemas ini sudah lama, Bu, sejak saya masih SMA. Jadi awalnya saya merasa tidak nyaman jika orang melihat penampilan saya. Saya merasa ia menertawakan dan mengejek penampilan saya. Semenjak itu saya lebih memperhatikan penampilan saya, memakai baju yang keren, memakai make up. Tapi, Bu, perasaan cemas saya semakin menjadi-jadi. Seolah sebaik apapun saya merubah penampilan saya, orang-orang akan seperti tidak merasa puas dengan penampilan saya. Padahal saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengubah, tapi seakan-akan mereka semua itu mengejek saya. Akhirnya saya sangat cemas tentang penampilan. Oh, kalau boleh ibu tahu, cemas penampilan yang kayak bagaimana yang Wulan maksud? Sejauh ini ibu baru mengetahui apa yang menyebabkan kamu cemas. Di mana letak kecemasan yang kamu hadapi dalam hal penampilan kamu? Oh, jadi yang saya cemaskan itu bukan orang yang melihat penampilan saya, Bu, tapi
lebih kepada baju yang saya gunakan. Saya takut yang saya gunakan itu tidak sesuai sehingga mengakibatkan orang-orang memandang kepada saya dengan pandangan yang negatif. Oke, Ibu paham mengenai permasalahan kamu. Jadi dari pembahasan kita kali ini, kamu tuh merasa cemas dan ketakutan akan penampilan kamu. Kamu tuh merasa takut terhadap komentar orang lain terikat dengan pakaian yang kamu kenakan. Jadi kamu itu merasa apa yang kamu usahakan itu juga tidaklah bermanfaat. Apakah seperti itu? Iya Bu, seperti itu. Setelah mendengar masalah yang kamu hadapi tadi, selanjutnya itu kita akan melakukan konseling dengan teknik desensitisasi sistematik untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan kamu. Apa itu teknik desensitisasi Bu? Teknik desensitisasi ini adalah salah satu teknik yang ada dalam konseling, di mana teknik ini digunakan untuk mengurangi tingkat kecemasan konseling dengan membuat dia merasa rileks terlebih dahulu dan menyusun tingkatan-tingkatan kecemasannya. Nah, di mana tingkatan kecemasannya ini atau hierarki kecemasan ini disusun dari reaksi kecemasan yang rendah sampai dengan kecemasan yang tinggi. Kemudian konseling di sini diminta untuk rileks kembali dan membayangkan setiap tingkatan kecemasan. Apakah kamu sudah mengerti, Wulan? Iya Bu, saya mengerti. Baiklah, kalau kamu itu sudah mengerti, sekarang kita akan mulai ya. Silahkan kamu duduk dan lemaskan tubuh kamu sehingga kamu itu merasa lebih santai. Pejamkan mata kamu, tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan itu sebanyak 3 kali, hitung dalam hati ya. Nah, baiklah, sekarang kamu itu bayangkan kamu tuh berada di tempat yang sangat kamu sukai. Nah, di mana tempat tersebut itu membuat kamu merasa nyaman. Jika kamu sudah membayangkannya, anggukkan kepala kamu. Nah, sekarang di mana tempat yang membuat kamu tuh merasa nyaman? Saya sekarang berada di padang rumput Bu, yang luas. Bagaimana suasana padang rumput tersebut dan dengan siapa kamu di sana? Di sini terasa sejuk Bu, sunyi, dan saya sendiri di sini. Bagus Wulan. Apakah kamu sudah merasa lebih rileks dan nyaman? Jika iya, angkat kepala kamu. Baiklah, jika kamu sudah lebih merasa rileks, sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut. Nah, lakukan itu sebanyak 3 kali, hitung dalam hati. Sekarang buka mata kamu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya merasa lebih lega Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke desensisisnya. Nah, Ibu minta Wulan ini menuliskan hal-hal apa saja yang membuat kamu tuh cemas dan khawatir terkait dengan penampilan kamu ya. Tuliskan dari yang terendah hingga dengan tertinggi. Iya Bu. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknik desensitisasi. Nah, kamu silahkan duduk dan melemaskan tubuh kamu sehingga kamu itu merasa lebih nyaman. Pejamkan mata kamu, tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan itu sebanyak 3 kali, hitung di dalam hati. Apakah kamu sudah merasa lebih nyaman? Jika iya, anggukkan kepala kamu. Baiklah, sekarang kamu bayangkan kamu tuh berdiri di depan cermin dan bersiap untuk jalan bersama teman kamu. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaan kamu? Saya sedang berdiri di depan cermin, berputar kanan kiri dan melihat penampilan saya dari atas sampai bawah. Perasaan saya saat ini tidak terlalu cemas ataupun gugup. Baiklah, kita lanjut. Sekarang bayangkan kamu tuh berjalan keluar dari rumah menuju tempat janjian dengan teman kamu. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana
bagaimana perasaan kamu? Saya menyalakan motor, sembari berkaca kembali untuk melihat penampilan saya. Apakah sudah lengkap, mulai dari tas, sepatu, baju, jilbab, dan celana. Saya mulai merasa cemas, Bu. Saya mulai tidak tenang dan kembali memikirkan tentang pandangan orang terhadap saya. Jika ada yang kurang bagus, maka cepat-cepat saya ganti. Baik. Kemudian kamu bayangkan kamu sampai di tempat janjian dan menunggu kedatangan teman-teman di ruang tunggu. Apa yang kamu lakukan di tempat itu? Bagaimana suasananya dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya hanya duduk menunggu. Suasana di sini seni. Suasana di sini hening, sunyi, dan ini membuat saya semakin gugup, Bu. Saya cemas. Tangan saya mulai berkeringat. Jantung saya mulai berdegup dengan sangat kencang. Saya merasa tidak bisa duduk lagi, apalagi berdiri dan mondar-mandir. Saya tidak tahan dan lari ke toilet. Baiklah, sekarang kamu tenang. Tarik nafas kamu dari dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan itu sebanyak 3 kali ya, itu dalam hati. Ibu minta kamu bayangkan kembali tempat yang membuat kamu nyaman dan rileks. Buat dirimu senyaman mungkin. Jika kamu sudah merasa lebih nyaman, anggukan kepala kamu. Nah, baiklah, jika kamu sudah merasa nyaman, sekarang kamu bayangkan kembali saat kamu tuh menunggu di ruang tunggu. Sembari nama kamu dipanggil, sekarang apa yang kamu rasakan? Saya sudah tidak terlalu merasa cemas, Bu. Tangan saya juga sudah tidak berkeringat, tapi jantung saya masih berdegup kencang. Bagus, Wulan. Sekarang kita lanjutkan kembali ya. Bayangkan sekarang teman kamu tuh ke ruangan kamu dan menghampiri kamu. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya berdiri dan menyapanya, namun saya semakin cemas, Bu. Badan saya bergetar. Saya kembali teringat Bu, dan mata saya panik dan tidak fokus. Jantung saya semakin berdegup kencang. Saya sangat takut, Bu. Ia mengomentari cara berpakaian saya. Baiklah. Kamu tenang sekarang, Mira. Kamu sekarang bayangkan kembali tempat yang kamu membuat kamu nyaman. Kemudian tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut sampai kamu tuh merasa rileks kembali. Apakah kamu sudah merasa lebih nyaman sekarang? Jika iya, anggukan kepala kamu. Kalau begitu, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Saat kamu berada di ruang yang sama dengan temanmu, bayangkan kembali saat temanmu itu masuk dan menghampiri dirimu. Sekarang bagaimana perasaan kamu? Saya merasa sedikit lebih baik, walaupun tingkat kecemasan saya masih tinggi, Bu. Tidak apa-apa, itu sudah lebih dari cukup. Sekarang kita lanjut ke tingkat kecemasan yang paling tinggi. Bayangkan kamu duduk berhadapan dengan teman kamu dan temanmu itu mengomentari baju yang kamu pakai. Bagaimana suasana dan apa yang kamu rasakan sekarang? Suasana terasa semakin menegangkan, Bu. Mulut saya tidak bisa mengeluarkan suara untuk membalasnya. Jantung saya terasa semakin kencang. Saya ingin lari, Bu. Kecemasan saya semakin meningkat, Bu. Saya ingin menangis. Kamu tenang. Tarik nafas kamu dalam-dalam. Keluarkan dari mulut. Lakukan sampai kamu tuh merasa lebih nyaman. Sambil kamu membayangkan tempat yang kamu merasa tempat itu paling nyaman. Nah, apa yang apakah kamu sudah merasa nyaman? Baik, kita lanjut ya. Kamu bayangkan kembali saat kamu tuh masuk ke dalam ruangan tersebut dan teman kamu tuh mengomentari pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana perasaan kamu? Sekarang saya sudah bisa mengendalikan kecemasan saya, Bu. Saya merasakan kecemasan saya berkurang, walaupun keteganganku itu masih saya rasakan. Baguslah kalau begitu, Lan. Sekarang ibu minta kamu tuh lemaskan seluruh tubuh kamu, rendahkan
sekali. Kemudian perlahan-lahan buka mata kamu. Nah, bagaimana perasaan kamu sekarang, Mulan? Sekarang saya sudah merasa lebih baik Bu daripada di awal tadi. Baguslah. Kalau kamu sudah merasa lebih nyaman, ibu rasa kamu sudah bisa mengendalikan kecemasan kamu. Dan ibu yakin kamu bisa bertemu dengan teman kamu tanpa merasa khawatir akan komentar mereka. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, ibu minta kamu itu terus berlatih mengendalikan kecemasan kamu ya. Iya Bu, saya akan berusaha. Baiklah, ibu rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lakukan di hari dan jam yang sama untuk membicarakan bagaimana pengalaman kamu. Bagaimana menurut kamu, Lan? Baiklah Bu, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.